Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafah, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa man sara ala nahjihi faqad iktafa, wa ba'd. Para hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Lataiful Ma'arif menyampaikan kalimat nasihat bagi kita semuanya untuk renungan kita bersama di akhir-akhir Ramadan. Beliau menyampaikan, ibadallah, inna syahra Ramadan qad azama ala rahil wa lam yabqa minhu illal qalil. Wahai hamba Allah, sesungguhnya bulan Ramadan telah beranjak akan pergi dan tidak tersisa darinya kecuali hari-hari yang sedikit. Faman minkum ahsana fihi fa'alaihi tamam. Maka barang siapa di antara kalian yang telah memperbagus di dalamnya, maka hendaklah dia lanjutkan. Waman minkum farata falyakhtimuhu bil husna. Dan barang siapa yang ada di antara kalian kurang dalam hal amal-amalnya, maka hendaklah dia akhiri dengan hal-hal yang baik, dengan husnul khatimah. Fal amalu bil khitam, karena sesungguhnya standar amal itu adalah penghujungnya. Ada tambahan dari Ibnu Jauzi dalam kalimatnya bahwasanya illam tuhsin al istiqbal fala'allaka tuhsinul wada. Kalau diibaratkan Ramadan itu seperti tamu, apabila engkau tidak bagus dalam hal menyambut tamu ini, maka hendaklah engkau memperbagus dalam hal melepasnya supaya ada kesan yang baik. Kemudian Ibnu Taimiyah menyampaikan, al-ibratu bi kamalin nihayat la bi nuqsil bidayat. Standar itu adalah dengan kesempurnaan akhirnya, bukan dari sisi kekurangan awalnya. Mungkin pada saat awal-awal Ramadan, pada 10 hari pertama kita masih santai-santai, 10 hari yang kedua mungkin masih penyesuaian, maka 10 malam atau 10 hari ketiga ini dan kita ada pada penghujungnya, mari bersama-sama kita tingkatkan. Standar itu adalah pada akhirnya. Dalam hadis Nabi dikatakan, innamal a'mal bil khawatim. Sesungguhnya standar amal-amal itu adalah di penghujungnya. Walaupun ini konteksnya pada usia ya, tetapi bisa kita perkecil dalam skala di bulan Ramadan ini. Dilanjutkan oleh Ibnu Rajab bahwasanya manfaatkanlah malam-malam dari hari-hari Ramadan yang masih tersisa, serta lepaskanlah Ramadan ini dan tabungkanlah amal-amal kebaikan di dalamnya, amal soleh yang dapat memberi kesuksesan kepadamu nantinya pada saat berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang maha penguasa lagi maha mengetahui. Lepaskanlah kepergian bulan Ramadan dengan ucapan salam yang terbaik. Kemudian beliau melanjutkan nasihat yang menyentuh bagi kita semuanya. Kaifa la yajri lil mu'min ala firaqihi dumu' wa huwa la yadri hal baqiya lahu fi umrihi ilaihi ruju'. Bagaimanakah air mata seorang mukmin tidak mengalir padahal ia tidak tahu apakah masih ada umur untuk kembali bertemu dengannya. Kita tidak tahu apakah masih ada umur panjang bagi kita sehingga bisa bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Maka mari kita gunakan kesempatan ini untuk mengevaluasi, kita bermuhasabah selama hari-hari yang kita lewati di bulan Ramadan, malam-malam yang kita lewati di bulan Ramadan ini. Kira-kira kalau ada yang bertanya, amal unggulan apa yang menjadi andalan kita di hadapan Allah Ta'ala? Apakah kita bisa menjawab di antara sekian amal ketaatan yang sudah kita lakukan, apa kira-kira yang paling kita unggulkan? Apakah sedekah kita
Sudah berapa banyak sedekah kita? Ataukah zakat ya? Apakah tilawah Quran? Sudah berapa kali khatam kita di bulan Ramadan? Apakah qiyamul lail kita berapa rakaat dan seberapa khusyuk dan lain sebagainya? Termasuk yang inti adalah puasa kita, bagaimana kualitasnya ya. Kira-kira apakah amal-amal itu bisa kita unggulkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Jamaah sekalian, standar ibadah atau landasan itu adalah bainar raja wal khauf. Sebagai seorang mukmin, pada setiap melakukan amal ibadah kita berada antara harapan dan kecemasan, antara optimisme dan pesimisme. Itu harus seimbang. Dan itulah mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, seimbang antara khauf dan roja ini. Di antara dasar yang bisa memberikan optimisme adalah sebuah hadis yang diriwayatkan secara marfu oleh Abu Hurairah. Beliau mengatakan bahwa pada bulan Ramadan hamba-hamba diampuni kecuali orang yang enggan. Maka ketika ditanya siapa yang enggan itu, dijawab yaitu orang yang tidak mau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Artinya semua kita berpeluang ya. Selama kita beristighfar, selama kita bertaubat memohon ampun, maka peluang ampunan itu terbuka. Ini dasar untuk roja ya. Semua kita punya optimisme. Tetapi ada juga dasar-dasar lain, dalil yang memberikan rasa takut kepada kita. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'al atas, misalnya betapa banyak orang yang puasa tidak mendapatkan imbalan dari lapar dan hausnya. Jadi tidak mendapat apa-apa. Nah, kalau kita lihat jamaah sekalian, para ulama pendahulu kita, mereka ini lebih mendahulukan diterimanya amal tersebut daripada amal itu sendiri. Mereka lebih memperhatikan tentang kualitas amal tersebut, bagaimana supaya diterima Allah Ta'ala, daripada mengejar amal itu sendiri secara kuantitasnya. Sehingga Allah Ta'ala menggambarkan di surat Al-Mu'minun ayat ke-60, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Orang-orang yang menunaikan apa yang mereka dapatkan, sedangkan hati mereka itu dalam keadaan bergetar, dalam keadaan takut. Annahum ila rabbihim raji'un, bahwasanya mereka kembali kepada Allah. Abu Hurairah, seorang yang kita tahu luar biasa berkontribusi dalam dunia hadis ya. Beliau menjelang wafatnya menangis. Ketika ditanya kenapa wahai Abu Hurairah, maka beliau khawatir ya. Menangisnya itu karena khawatir safar yang panjang, perjalanan di akhirat yang begitu panjang, sedangkan bekalnya sedikit. Padahal beliau perawi hadis yang terbanyak, ada 5.374 hadis yang beliau riwayatkan. Beliau masih merasa bekalnya sedikit. Nah, bekal kita apa? Kemudian aral melintang yang di hadapan itu sangat berat dan tidak yakin apakah surga ataukah neraka tempat kembalinya, sehingga beliau menangis ketakutan kepada Allah Ta'ala. Oleh karena itu jemaah sekalian, mari kita manfaatkan sisa-sisa Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Hasan al-Basri memberikan pesan pada kita, ahsin fima baqiya yughfar laka ma madha. Berbuat baguslah pada hari yang tersisa di Ramadan ini, akan diampuni apa yang telah terlewat dari dosamu. Faqtanim ma baqiya fala tadri mata tudriku rahmatullah. Maka manfaatkanlah, kerjakanlah waktu apa yang tersisa ini, karena engkau tidak tahu kapan engkau menemukan rahmat Allah Ta'ala. Boleh jadi bukan 27, 28 hari setelah lewat. Mungkin amal-amal kita yang diterima bukan yang telah terlewat, tetapi yang akan kita lakukan. Maka jangan berputus asa. Dari waktu yang tersisa yang sedikit, mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya.
Sufyan Ats-Tsauri, seorang tabi'in yang senior yang masyhur, ya, beliau pada hari-hari terakhir di bulan Ramadan itu memperbagus sholatnya. Kemudian beliau sangat khawatir jika amalnya tidak diterima, sehingga beliau menangis terseduh-seduh, sehingga menyebabkan seorang muridnya bertanya, "Wahai Syekh, wahai Imam, apakah Anda menangis karena dosa-dosa?" Maka beliau menjawab dengan ilustrasi. Beliau mengambil satu jerami yang kecil dan mengatakan bahwasannya dosaku itu tidak lebih berat dari jerami ini, tetapi yang membuatku menangis adalah aku takut jangan-jangan imanku dicabut sebelum mati. Inilah kekhawatiran beliau, ya. Kurang apa beliau ini? Beliau khawatir su'ul khotimah, hidayah iman dicabut pada saat menjelang wafatnya. Dan aku takut jika amalku di bulan ini hanyalah debu yang diterbangkan oleh angin, tidak berarti apa-apa. Karena mungkin dibarengi dengan faktor-faktor riya ataupun sum'ah atau barangkali ujub dan lain-lain. Abdullah bin Umar mengatakan bahwa takwa itu adalah an la tara nafsaka khairan min ghairika. Takwa itu adalah apabila engkau tidak melihat dirimu lebih baik daripada orang lain. Walaupun agak dekat ini maknanya dengan tawadhu, ya. Tetapi ini sebagai evaluasi, kalau kita ingin mengejar target sebagai orang yang bertakwa, maka di antara parameternya seperti ini. Apakah kita sudah mampu menjaga, mengkondisikan hati kita? Kalau selama ini barangkali kita masih merasa lebih baik daripada orang lain karena kita aktif di masjid, karena aktif berdakwah, karena aktif dalam hal-hal kebaikan, sehingga seolah-olah kita lebih baik daripada orang lain. Padahal belum tentu. Mereka juga bisa jadi punya amal-amal rahasia yang tidak bisa kita ketahui, dan itu Allah Ta'ala terima daripada amal kita yang mungkin lebih prestisius tetapi mengandung riya, mengandung ujub, sum'ah dan sebagainya. Oleh karena itu jemaah sekalian, mari bersama kita berusaha untuk memaksimalkan hari-hari terakhir, dan terutama pada malam-malam akhir di bulan Ramadan ini, paling tidak dengan amal-amal yang ringan tetapi betul-betul mendapatkan fadilah yang luar biasa besarnya kalau kita landasi dengan keikhlasan dan juga dengan kesungguhan, ya. Yang bisa kita lakukan yaitu pertama adalah menghidupkan dan menegakkan sholat berjamaah, khususnya adalah berjamaah isya dan subuh. Man shalla al-isya fi jama'atin faka'annahu qama nisfal lail. Barang siapa yang sholat isya dengan berjamaah, maka fadilahnya seperti sholat tahajud setengah malam. Wa man shalla subha fi jama'atin faka'annahu qama al-laila kullahu. Siapa yang melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah, maka seperti sholat tahajud satu malam full, satu malam suntuk. Ini kan amal sederhana, dan mungkin selama ini kita sudah lakukan, tapi ketika kita tahu dasarnya, maka semakin kita punya rojak tadi, ya, punya harapan, punya keinginan supaya Allah Ta'ala memberikan fadilah seperti itu pada kita. Yang kedua yaitu jangan tinggalkan sholat tarawih dengan berjamaah seperti ini, ya. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang sholat tarawih pada bulan Ramadan dengan landasan iman dan penuh harapan untuk mendapat ridha Allah, maka dosa-dosanya diampuni yang telah lewat. Iman sudah kita fahami, dan apa makna ihtisaban? Di antara maknanya adalah rohbatan wa hamasatan, kita memiliki antusias pada saat melaksanakan sholat tarawih ini. Ada kesukaan, ada kecintaan pada kita
walaupun mungkin imamnya bacanya agak panjang atau bahkan lebih dari yang kita prediksikan, kita nikmati, dan itulah yang membuat kita diampuni dosa-dosa yang sudah lewat itu ya. Itulah makna ikhtisaban. Yang ketiga adalah ketika kita sholat bersama dengan imam di masjid, maka tuntaskan sampai selesai imamnya sholat witir. Man sholla khalfal imam hatta yansharif faka'annahu qama laila kullahu. Siapa yang sholat bersama imam sampai selesai, sampai tuntas, maka seperti menghidupkan satu malam penuh. Yang keempat adalah amal sederhana yang bisa kita lakukan, yaitu dengan membaca 100 ayat pada waktu malam hari. Man qara'a bi mi'ati ayatin fi lailatin kutiba lahu kunutu lailatin. Siapa yang membaca 100 ayat pada satu malam, maka tertulis untuknya pahala seperti beribadah. Kunut di sini maknanya ibadah atau sholat satu malam penuh. 100 ayat itu kan sedikit. Al-Kahfi itu 110, surat Yunus itu 109. Hanya sedikit saja, nggak sampai 1 jam kita baca, tapi fadilahnya luar biasa, seperti beribadah satu malam penuh. Yang kelima adalah dengan memperbanyak doa, terutama doa yang diajarkan Rasul kepada Aisyah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Walaupun malam 27 sudah lewat, kita tidak tahu Allah Ta'ala merahasiakan Lailatul Qadar itu kapan. Maka kita terus baca doa seperti ini dan doa-doa yang lain. Allahumma atik riqabana minan nar, ya Allah, bebaskanlah diri-diri kami dari api neraka. Allahumma atik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar, ya Allah, bebaskanlah jiwa-jiwa bapak ibu kami dari neraka. Allahumma balighna Lailatul Qadar, ya Allah, sampaikanlah kami kepada Lailatul Qadar. Terus kita baca doa-doa, apakah yang berisi tentang pujian ataukah kebutuhan kita, silahkan. Yang terakhir, yang keenam adalah dengan membaca 2 ayat akhir di surah Al-Baqarah 1 kali saja. Man qara'a ayataini fi akhir suratil Baqarah kafatahu aw kama qala. Barang siapa yang membaca 2 ayat terakhir di surah Al-Baqarah, maka 2 ayat itu mencukupkan pada orang ini pada malam itu. Apa makna mencukupkan? Artinya Allah memberikan proteksi kepada orang ini, perlindungan, sehingga tidak diganggu dengan gangguan-gangguan apakah dari manusia, dari jin atau dari yang lain. Kalau ada di antara kita yang mungkin tidurnya kurang bisa nyenyak, tidurnya mengikau, ada gangguan mimpi buruk dan sebagainya, maka baca 2 ayat terakhir di surah Al-Baqarah, mulai amanah Rasul sampai fansurna ala qaumil kafirin itu ya. 1 kali saja. Inilah amal-amal sederhana yang bisa kita lakukan pada akhir-akhir bulan Ramadan ini, dan juga bisa kita lakukan di luar bulan Ramadan ya. Tidak ada batasan. Tetapi kalau kita baca, kita rutinkan di malam-malam Ramadan, maka fadilahnya berlipat-lipat. Semoga kita semuanya bisa istiqomah pasca Ramadan dan kita mendapatkan predikat muttaqin. Semuanya mudah-mudahan masuk surga insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.